Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 17 Oktober 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah sedia untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya lah. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Amin. Mulut orang benar.
mulutmu harimaumu. Ungkapan tersebut adalah ungkapan anak muda yang beberapa waktu lalu tren. Mengapa mulut orang kok bisa jadi harimau? Ternyata mulut bisa membawa celaka jika tidak digunakan dengan baik dan semestinya. Kalau begitu, dapatkah kita katakan kepada Yohanes Pembaptis, mulutmu harimaumu? Jawabannya tidak. Yohanes Pembaptis mati syahid karena kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mulai terkenal dalam pelayanannya. Herodes pun mendengarnya. Herodes ketakutan setelah membunuh Yohanes Pembaptis. Dan ia mengatakan, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Herodes menyangka bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang sudah bangkit lagi. Sebab Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes. Ia menyuruh memenjarakannya karena mengatakan tidak halal engkau mengambil Herodias menjadi istrimu di ayat 3-4. Herodes ingin membunuh Yohanes, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai seorang nabi. Namun pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias dan menyukakan hati Herodes sehingga ia bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dalam menyatakan dan memperjuangkan kebenaran, mungkin kita mengalami ancaman, mungkin kita mengalami tantangan seperti yang dialami oleh Yohanes. Akan tetapi, tetaplah memperkatakan hal yang benar, karena itulah yang berkenan di hadapan Allah. Kristus telah mati tetapi bangkit kembali karena telah menyampaikan kebenaran. Saudara dan saya pun, kita semua dipanggil untuk menyatakan kebenaran dalam tuntunan Roh Kudus kepada semua orang. Terpujilah Tuhan. Amin. Jangan hidup yang akan datang, tangan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat, mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam kerendahan hati kami pada malam ini. Kami bersyukur Tuhan memberi waktu dan kesempatan kami beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah menyapa kami, biarlah Roh Kudus memperjelasnya dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga sungguh-sungguh memberi kekuatan dan memberi warna baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang telah beribadah melalui program ini malam ini. Mari Tuhan lawat, berkati, kuatkan, jaga dan lindungi mereka. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka baik daring maupun luring, dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat dan akal budi agar mereka tetap setia belajar dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk para kepala keluarga dalam perjuangan pekerjaan mereka, karir mereka, Tuhan berperkara di dalamnya. Kami berdoa untuk para istri dalam peran dan tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pendoa syafaat kasihani mereka Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia di usia senja mereka, kuatkan dan hiburkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, berikanlah ya Bapa jamahan kasih-Mu, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah mereka, dirawat di ruang-ruang perawatan, kasihani mereka Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka, yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka, yang merindukan karir yang lebih baik. Tuhan berperkaralah atas hidup mereka dan harapan mereka. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kesiapan anak-anak-Mu untuk boleh beribadah pada hari Minggu besok secara virtual langsung dari gedung Jemaat Elim Balikpapan secara live streaming. Tuhan berkati mereka. Terima kasih untuk berbagai bentuk persembahan mereka yang boleh dinyatakan kepadamu, baik yang langsung melalui rekening jemaat maupun dalam bentuk lain. Kami percaya persembahan mereka tidak akan membuat mereka kekurangan, karena kami tahu tingkap langit berkat-Mu akan terus tercurah. Bapa, beberapa saudara kami pada hari ini merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih bersama mereka. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Berkati Raditya Putra Edwin, Jakivan Niki Krishna, Paceri Banne, Bapak Dr. Oksen Pariangan. Mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan, tapi mereka juga berulang tahun pada hari ini. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka hari ini. Mari Tuhan tetap memberkati Bapak Tadius Pongbanne dan Ibu Yohana Tiku Angin. Kiranya keluarga ini terus diberkati Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan memberkati mereka dalam urapan hikmat-Mu, mereka boleh bersinergi dalam melayani masyarakat dan negara kami ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami Balikpapan di sini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu sehingga kami kembali kepada zona hijau, sehingga setiap protap dalam kehidupan new normal boleh kami jalani bersama. Terima kasih untuk jerih rela gugus tugas di kota ini Tuhan. Bapa, kami akan istirahat, peliharakanlah kami. Kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, boleh beribadah kepadamu melalui ibadah minggu. Ampunkanlah salah dosa kami Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.